Nah, jadi ini sebenarnya di AKL 2 tuh lebih enak sih daripada AKL 1. Kenapa? Karena dia itu materinya itu bisa dibilang kayak nggak nyambung gitu antara satu bab ke bab lainnya. Jadi kayak terpecah-pecah gitu kayak indirect holding, terus yang mutual, terus yang habis mutual sama indirect itu apa ya? Lupa. Oh, Connecting. foreign currency, Oh, foreign for currency. Foreign currency itu misah juga kan dia nggak bawa materi-materi sebelumnya. Kata dosenku gitu. Jadi mm-mm. ini tuh lebih kayak pengakuan ujiannya tebakanku. Jadi nanti itu ada kayak soal problem per submateri gitu. Jadi kemungkinan salah langsung semuanya lebih kecil karena tiap materi dipecah. Jadi lebih lebih enak sih. Nah, yang pertama ini kita bab awal tuh bahas tentang indirect holding. Nah, indirect holding itu sebenarnya apa sih? Indirect holding tuh itu kita misalkan perusahaan P nih. Perusahaan P, kok suaraku bergema? Iya, bergema, Jess. Coba yang lain kalau nggak ngomong di mute aja. Kayaknya itu tuh. Iya, Karena kayaknya itu. ke itu. Oke, mantap pu bosku. Mantap pu jiwa. Oke, tadi di mana sih? Oh, lupa. Oh, awal ya. Ya, jadi yang dimaksud indirect holding tuh ketika P beli misalkan P beli S sebesar 80%, berarti kan P induknya, S tuh anaknya. Terus S membeli perusahaan T misalkan sebesar 60%. Berarti kan bisa dibilang S induknya, T itu anaknya dari si S. Nah, tapi kan karena P punya S itu kan punya P. Sedangkan T itu punya S. Jadi kan kayak, oh, berarti kan secara nggak langsung si T itu juga punyanya P. Kenapa? Karena si P ini bisa mengendalikan si S ini. Nah, itu bisa dibilang sebagai kepemilikan tidak langsung atau indirect holding. Nah, catatannya indirect holding itu bisa lewat dua cara. Ada skema yang pertama tuh father son grandson atau induk anak cucu. Terus yang kedua itu ada connecting affiliates. Nah, sebenarnya bedanya lumayan tipis. Nah, bedanya gimana? Kalau misalkan father son grandson itu kurang lebih kayak gini nih. Misalkan P, terus ini ada S, ini ada T. Nah, si P ini beli punyanya S misalkan 80%. Si S beli si T 60% kayak tadi. Nah, kalau skemanya kayak gini berarti tar mana ya? Insert save tuh mana sih? Nah, ya terlalu kecil. Nah, gak kebaca lah ya. P beli S sebesar 80%, S beli T 60%. Nah, skema vertikal lah bisa dibilang vertikal. Kalau skema vertikal kayak gini itu namanya skema father son grandson atau induk anak cucu. Nah, maksudnya gimana? Ini kan kalau kita hitung mana 80. Nah, kalau kayak gini nih, catatan yang paling penting kalau kasusnya kayak gini tuh kita nggak perlu ngitung kepemilikan tidak langsung P ke T berapa. Kan kalau dihitung P ke T berarti kan cuman 80% kali 60%. 50, sorry, tipe. Kali 60%. Jadi cuma 48 kan. Sebenarnya kurang dari 50 kalau kita kali. Tapi karena skemanya father son grandson kita nggak perlu ngitung kayak gitu. Jadi kalau skema yang pertama ini kita nggak peduli kepemilikan tidak langsungnya berapa. Karena udah jalur vertikal gitu. Karena kan si T dikendalikan S, sedangkan si S dikendalikan P. Berarti kan bisa dibilang si T juga dikendalikan oleh si P. Jadi kita nggak peduli kepemilikan tidak langsungnya berapa persen. Kalau skema yang pertama. Nah sekarang kalau skema yang kedua misalkan kayak gini. Pakai gambar aja ya biar lebih kelihatan. Misalkan di sini ada P, wah terlalu kecil ya. Yah, hilang. Nah, ini P terus sorry, ini S,
ini T. Mana panah? Nah, pertama P beli ke S, kedua S beli ke T. Panahnya kelihatan nggak? Kelihatan kok, Jis. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kelihatan Jis. Nah, misalkan pertama P beli ke S itu 80%. Nah, terus yang kedua S beli ke T sebesar berapa ya? 30, 40, 30. Enggak, let's say 20% aja deh. Oke, terus P beli ke T misalkan 60%. Nah, skema yang kedua, ini tuh namanya connecting affiliates. Nah, connecting affiliates tuh bisa dibilang gambarnya kayak segitiga gini lah. Bentuk paling sederhananya ya, tapi bisa juga lebih ribet juga bisa. Nah, kalau skema yang kedua, ini kita harus perhatiin kepemilikan P terhadap si T-nya. Harus kita hitung berapa. Beda, kalau yang pertama kan tadi kita nggak peduli. P secara tidak langsung punyanya berapa, kita nggak peduli. Pokoknya P punya kendali S punya kendali T, maka P punya kendali T. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua kita harus lihat hitungannya. P punya S 80% itu jelaskan punya kendali. S ke T 20% itu kan di bawah 50. Terus P punya T 60%. Oh, ini jelas berarti kan gampang. Nah, gimana kalau angkanya kita ganti ke berapa ya? Biar pas kalau segini 48 kali 2 16. Nah, misalkan kasusnya kalau kayak gini, apakah ini tetap indirect holding? Nah, cara membuktikannya kita hitung. P ke S itu kan 80%. Oke. Terus S ke T 20%. Nah, berarti jalur pertama P ke S ke T itu berapa persen? 80% kali 20%. Berarti P punya kepemilikan tidak langsung ke T lewat jalur S itu sebesar 16%. Sedangkan dari jalur secara langsung P ke T dia punya sebesar 40%. Nah, jadi kalau kita total kepemilikan dari P ke T itu berapa? Jadi secara total P ke T itu punya kepemilikan sebesar 56%. Nah, kalau kayak gini kasusnya berarti dia connecting affiliates gitu. Tapi kalau kurang dari 50 berarti dia nggak termasuk indirect holding connecting affiliates kayak gitu. Jadi skema kedua tuh penting buat ngitung berapa sih total kepemilikan P ke T. Nah, ini harus kita hitung nih. Kalau misalkan lewat jalur langsung kurang dari 50, terus lewat CS juga kurang dari 50, harus kita hitung. Kayak gitu. Nah, jadi indirect holding tuh punya dua skema. Yang pertama father son grandson. Kalau ini kita nggak peduli P ke T-nya berapa persen. Pokoknya P punya S punya T. Nah, yang kedua ada skema connecting affiliates. Kalau ini penting banget. Total kepemilikan P baik secara tidak langsung, ini tidak langsung, maupun secara langsung totalnya harus lebih dari 50%. Kayak gitu. Itu basic foundation-nya. Kalau ada pertanyaan langsung voice aja ya, biar langsung ke notice. Nah, ini Jis mau tanya Jis. Iya. Gimana? Yang di atas itu yang di atas yang penting saling mengendalikan antara P ke S ke T gitu ya Jis ya. Benar. Gak perlu lebih dari 50 antara P ke T, tapi semuanya mengendalikan gitu ya. Benar, Bay. Yang penting mengendalikan gitu. Saling mengendalikan. Oke. Oke Jis, makasih. Yo, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, lanjut. Sebenarnya dari segi pengerjaan soalnya relatif hampir nggak jauh beda gitu. Relatif ya, karena ada perbedaannya tuh paling di perhitungan income from sama MCI-nya kalau nggak salah. Nah, kita langsung coba ke contoh aja. Ini tuh kalau nggak salah contoh soalnya tuh diambil dari workbook. Tapi kan kalian tahu seberapa brokennya soal dari workbook. Makanya dosenku itu ngambil dari workbook terus dia revisi soalnya. Jadi kalau kalian bandingkan sama soal di workbook ada banyak perbedaan.
Nah, trik biar nggak terlalu lama ngerjain soalnya itu pertama ya loncat aja langsung ke perhitungannya. Ke soal maksudnya, bukan ke perhitungan. Baca dulu soalnya. Soal yang A itu kan di sana dibilang menghitung selisih nilai buku dengan nilai wajar aset neto. Ini kan intinya excess. Nah, yang A itu intinya kita disuruh ngitung excess. Terus yang kedua apa? Menghitung pendapatan investasi. Intinya berarti income from. Kemudian yang ketiga C-nya menghitung saldo investment. Ini saldo investment. Terus yang D-nya ini menghitung nilai bagian laba untuk non pengendali. Ini udah ada tanda kurungnya sih. NCI expense. Kemudian yang terakhir itu jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, jadi trik gampangnya itu kita langsung baca soalnya dulu terus pahami apa sih yang diminta soalnya. Biar kita pas baca soalnya itu bukan baca soal, baca keterangannya itu tahu apa sih yang harus kita cari. Kayak gitu. Asik. Nah, lanjut kita kan pertama nyari excess. Berarti yang harus kita cari itu investment cost sama equity-nya. Nah, kita baca di paragraf pertama. Nah, sama keterangan tahun juga penting banget. Karena bisa jadi konsolidasinya itu tahun depannya atau beberapa tahun berikutnya. Nah, jadi kita tandain nih si yang pentingnya tuh. Salah. Yang mana sih feel ini. Gak kelihatan ya? Di bold aja. Bold, italic, underline. Nah, Underline. bener. Bentar mouse-nya lepas. Nah, jadi yang paling awal kita tandain tuh tahunnya. Karena bisa jadi konsolidasinya tuh bukan di tahun itu, tapi di tahun depannya. Nah, di sini awal 2019. Tapi kan kita tahu di soalnya di sini juga konsolidasinya 2019. Oke, berarti gampang. Terus yang kedua tandanya berapa persen kepemilikannya? Bold, italic, underline itu apa sih? Bentar. Iya. Nah, yang Ctrl kedua U, itu Ctrl I, Ctrl B. thank you. Nah, membeli 90% kepemilikan PTS dengan biaya. Nah, biaya di sini itu berarti apa? Ini tuh investment cost-nya. Nah, kita tandain. Terus ekuitasnya nih. Ekuitasnya berapa? Ekuitas ketika diakuisisinya itu terdiri dari modal saham 60 juta. Terus saldo laba 32 juta. Oke, selisih biayanya dialokasikan ke paten. Kalau ada selisihnya itu ke paten selama 5 tahun. Oke. Nah, langsung aja kalau versiku itu biasanya satu paragraf langsung convert ke bentuk perhitungannya atau ke informasi yang dibutuhkannya biar nggak ada yang kelewat. Nah, yang pertama berarti kan di hide dulu nggak ya? Hide dulu deh. Ntar. Biar nggak langsung ada jawabannya. Yaudahlah nggak usah di hide. Lupa belum dia. Nah, jadi yang pertama itu kan tadi soal itu kita akan mencari excess. Nah, kita cari nih excess untuk di paragraf pertama dulu. Jadi kan paragraf pertama itu di 2019 P beli S sebesar berapa? Sebesar 90%. Nah, investment cost-nya atau biaya yang dikeluarkannya berapa? 90 juta. 90 juta ini dari mana? Dari yang keterangan tadi biaya sebesar 90 juta. Nah, kemudian biasanya kita kali 100% aja biar gampang gitu. Sebenarnya nggak harus juga, cuman kita pakai cara ini dulu aja ya. Kali kita ganti nih, kalau jadi 100% gimana? Kalau di Excel gampang kan? Tinggal 100% bagi 90% kali 90 juta. Gitu. Ketemu kalau 100% berarti setara 100 juta. Kemudian equity-nya itu tadi berapa? Common stock-nya 60 juta, return earning-nya 32 juta. Berarti kan total equity-nya 92 juta. Terus excess-nya gimana? Tinggal selisihin aja. Ketemu 100 juta kurangi 92 itu 8 juta. Kalau 100%, nah ini cara versiku itu langsung dijabarkan di dua bentuk gitu. Versi 100%-nya sama versi 90%-nya. Jadi excess 100% kan 8 juta. Kalau 90% berapa?
tinggal kali 90%, berarti 7,2 juta. Terus versiku juga langsung hitung semua yang bisa dihitung. Nah, di sini kan dialokasikannya ke paten. Pasti ada amortisasi. Jadi langsung kuhitung biasanya. Amortisasi di tahun itu tuh berapa sih? Nah, di sini ditulis amor 2019 berapa. Tadi kan 5 tahun, berarti tinggal kita bagi 5 aja si excess-nya. Selain amortisasinya, biasanya aku tulis unamortized excess-nya. Biar nanti kalau butuh kita tinggal ngambil aja datanya. Jadi kita hitung semuanya di awal. Kalau cara ngerjain versiku. Kayak gitu. Unamortized itu dari mana? Ini unamortized ya. Unamortized excess. Nah, caranya tinggal excess awal dikurangi amortisasi. Gitu. Yang ini gampang ya sampai sini pasti. Terus cara yang kedua juga sama. Kita tandain dulu, kemudian di paragraf kedua tuh PTS memiliki anak perusahaan PT Tania diakuisisi 70% pada awal tahun 2018. Nah, biayanya itu, nah ini nih, penting. Dia ngakuisisi PT Tania itu 2018, hati-hati ya. Biaya akuisisinya itu berapa? 35 juta, ekuitasnya itu waktu itu 30 dan 16 juta, selisih investasinya itu ke goodwill. Ini enak banget. Jadi meskipun 1 tahun yang lalu dia ke goodwill, jadi nggak bakal ada perubahan. Kemudian selama tahun 2018 melaporkan laba sebesar 20 juta, kemudian dividen sebesar 10 juta. Nah, ini fungsinya buat apa? Ingat, kita konsol kapan? Kita konsol 2019. Tapi akuisisi SKT-nya 2018. Maka si data laba sama dividen 2018 ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk mengupdate saldo equity. Saldo equity PT Tania dan investment in T. Nah, fungsinya itu laba sama dividen 2018 itu. Biar kita bisa update equity Tania di 2019 berapa sih. Oke, nah selanjutnya paragraf berikutnya ada intercompany transaction. Pada tanggal 1 Juli 2019, Siddhartha ngejual peralatan ke Tania. Harganya berapa? 80 juta. Awalnya dibeli dengan harga 100 juta, kemudian telah disusutkan 30 juta. Disusutkan dengan garis lurus, memperkirakan sisa masa manfaatnya tuh masih tersisa 8 tahun. Oke, lanjut. Selain peralatan yang diperoleh oleh Siddhartha, PT Tani juga memiliki peralatan yang sudah dibeli 3 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya informasi gak penting gitu. Karena kan kita bukan pengen ngejurnal bukunya Tania. Kalau dia punya peralatan ya udah. Yang penting kan peralatannya bukan dari intercompany transaction. Jadi itu cuman buat data tambahan aja. Buat pengecoh lah istilahnya. Terus ini ada data selama 2019 terkait pendapatan terpisah itu apa? Separate income. Loncat. Nah, sama dividen tahun 2019. Nah, ini nih catatan. Separate income itu apa? Kita harus tahu apa sih yang dimaksud separate income. Gampangnya, versi paling sederhananya itu, separate income itu bisa kita sebut sebagai net income tanpa income dari perusahaan anak atau cucu. Nah, gampangnya tuh gini. Atau bisa kita bilang net income tanpa income from. Nah, jadi yang dimaksud separate income tuh ini. Net income tanpa income dari perusahaan anak atau cucu, atau bahasa lebih akuntansinya itu net income tanpa income from. Itu yang dimaksud dengan separate income. Kayak gitu. Jadi pokoknya semua income dia, mau sales, mau apa, dijumlahin, dikurangi semua expense-nya dia. Baik itu COGS, other expense, kecuali income from. Nah,
Tuh, untuk separate income-nya. Kita lanjut, tadi kan yang A itu nyari excess ya. P ke S, maka kita langsung cari S ke T yang kedua. Nah ingat, tahunnya juga jangan lupa tadi, tahun 2018. Nah, si S beli T, investment cost-nya berapa? 35 juta. Sama kayak di keterangan tadi. Mana ya? 35 juta. Kemudian prosesnya sama, kita 100%-in, ketemu 50 juta, terus equity awalnya, common stock-nya 30, return earning-nya 16. Jadi 100% itu 46. Selisihnya itu ketemu 4 juta, dialokasikan ke goodwill. Nah, kalau ke goodwill kan dia nggak bakal diamortisasi, jadi ya udah kita nggak ada perhitungan amortisasi. Selanjutnya biar nggak lupa, kita update dulu saldo equity-nya ke 2019. Nah, kenapa? Biar kalau ngebandingin kan biar setara lah. Tadi kan si PKS ini kan 2019 nih. Ini tuh saldo awal 2019. 2019, sedangkan ini saldo awal 2018. Ini kan nggak adil gitu. Yang satu 19, yang satu 18. Makanya kita update si saldonya itu. Nah, common stock-nya kan nggak ada perubahan. Yang ada perubahan itu si RE-nya. Kenapa? Karena RE itu kan bertambah ketika ada net income dan berkurang ketika ada dividen. Kita tulis ya. Tambah, ngurang. Loh. Oh, salah mencet. Nah, RE awalnya berapa? Awal 2018 dia 16 juta. Tadi kan ada net income 20 juta. Sama dividen 10 juta. Ingat, ini yang 2018 ya. Data 2018. 2008. Loh, jadi ribuan. Di sini berarti. Mana? Merge tengah 2018. Nah, net income 2018 20, terus dividen 10, maka berapa return earning akhir 2018? Itu 26 juta. Akhir 2018 kan sama aja kayak awal 2019. Awal 2019 sama aja kan, itu beda bahasa aja. Tuh, ketemu. Nah, kenapa dihitung di awal? Biar kita nggak kelupaan. Bahwa ini tuh sebelumnya itu 2018. Harus kita rubah dulu ke 2019. Gitu. Oke, selanjutnya tadi kan ada tambahannya itu transaksi intercompany. Si S jual equipment ke T, harganya berapa? 80 juta. Nah, book value-nya berapa? 70 juta. Tahu dari mana 70 juta? Dari harga awalnya kan 100 juta nih. Terus dia bilang telah disusutkan 30 juta. Berarti tinggal dikurangi aja. Ketemu 70 juta. Kemudian ada selisih. Selisihnya apa? Gain. Kenapa gain? Karena kan di catatan bukunya itu 70 juta. Tapi kita jual 80 juta. Berarti kan ada gain 10 juta. Tapi karena kita jualnya ke anaknya atau maksudnya itu ke cucunya. Berarti kan belum bisa kita akui nih. Karena masih antar perusahaan gitu, antar perusahaan intercompany, ya antar perusahaan anak sama cucu maksudnya. Nah, si unrealized gain ini tuh nanti akan kita keluarkan. Nah, biar nggak lupa sekalian kita cari piecemeal-nya juga. Nah, cara nyari piecemeal gimana? Masih inget nggak? Cara gampangnya, ini kan pakai garis lurus ya. Tinggal kita mana ya? Tulis aja deh. Piecemeal recognition itu sama dengan depresiasi unrealized gain. Nah, ini nih cara paling gampangnya tuh, bahasa paling sederhananya tuh PR atau piecemeal recognition itu depresiasi unrealized gain. Cara ngedepresiasi gimana? Si saldonya kita bagi masa manfaat. Saldonya berapa? 10 juta. Masa manfaatnya 8 tahun. 10 bagi 8 berapa? 1.250.000 ya. Tapi ingat, ini 1 Juli. Berarti si 10 juta bagi 8 kali 6 per 12. 6 per 12 ini maksudnya apa? Kita baru 6 bulan.
baru 6 bulan. Makanya kita kali 6/12. Kan kalau setahun itu hasilnya segini, 10 juta bagi 8, 1.250.000. Tapi karena kita baru setengah tahun atau baru 6 bulan, maka kita kali 6/12, ketemu 625.000. Nah, ingat, catat juga di sini, dia downstream atau upstream. Kalau downstream, kita nggak perlu dikali persentase. Karena kalau downstream kan berarti 100% punyanya si S gitu. Karena S yang ngejualnya. Oke, nah ini keterangan-keterangan pentingnya. Udah cukup. Berarti lanjut ke yang soal. Bentar, sebelum lanjut ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang A. Ini masih gampang lah ya. Jelas. Oke, Jelas. mantap Bu jiwa. Nah, selanjutnya kalau untuk yang B-nya, menentukan pendapatan investasi atau income from. Terus nah kalau kita baca tadi yang D itu NCI expense. Nah si soal yang B dan soal yang D ini kita bisa kerjain sekaligus. Bisa kita kerjain sekaligus. Caranya gimana? Nah caranya itu kita hitung pakai schedule yang kalian pasti udah familiar mungkin ya sama bentuknya. Nah tapi kalau misalkan kalian masih ada agak bingung nggak sama gambar schedule yang ini? Bentar. Nah, cara untuk memahami schedule ini, kalian harus balik lagi ke AKL 1. Kenapa? Karena caranya tuh masih sama. Di AKL 1, cara ngitung income from gimana? Income from itu, pertamanya kan tambah persen net income. Ini kan yang pertama. Terus yang kedua apa? Plus atau minus persen amortisasi. Nah, caranya kan gitu. Terus ada plus atau minus mana? Intercompany transaction. Nah, ini kalau upstream dengan catatan mana? Upstream itu kali persentasi. Nah, sebenarnya si bentuk tabel ini pada dasarnya sama aja kayak bentuk yang kita pelajari di AKL 1 ngitungnya. Persen net income, persen amortisasi, plus minus intercompany transaction. Nah, makanya cara gampang buat oh iya, tadi kelewat ya kayaknya. Tadi belum dijelasin si skemanya ya. Nah, si soal ini tuh dia itu skemanya itu bentuknya itu father son grandson. Tadi kelewat, harusnya kita cari skemanya dulu ya. Yang pertama itu tadi kan P beli S berapa? 90%, sorry tadi kelewat. Terus S beli T sebesar berapa persen ya tadi? 70%. Nah, pertama itu sorry tadi kelewat, harusnya kalian cari ini dulu. Cari skemanya. Dia father son grandson atau yang connecting affiliates. Kenapa? Karena nanti ngaruh di perhitungannya. Oke, balik lagi. Kan father son grandson. Nah, cara gampang buat ngerjain tabelnya, kita apa ya disebutnya tuh? Bentar, nyari kata-kata yang tepat. Kita bagi per zona gitu, asik. Nah, pertama yang harus kita alokasikan yang paling ujung. Yang paling ujung itu berarti kan si cucunya. Nah, jadi zona yang pertama, satu zona ini kita kasih warna aja ya, biar beda warna biru deh. Nah, si zona biru ini merupakan zona alokasi dari si T gitu. Jadi kita bagi per zona aja biar nggak bingung. Nah, jadi semua yang ada di satu zona biru ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan si T. Kayak gitu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu, di sini kan ada rumus income from itu alokasi dari net income-nya. Tapi kan di sini kita ganti si net income itu jadi spared income atau SI. Nah, kita alokasikan dulu nih. Alokasi si
income-nya T. Nah, sebesar berapa persen? Si S kan punya 70%, tinggal kali aja 70% kali si income-nya dia. Kemudian kita kurangi di sini biar langsung kehitung NCI nantinya. Nah, yang kedua apa? Amortisasi. Ada nggak amortisasi? Dia kan tadi mana? Goodwill. Goodwill kan nggak ada amortisasi. Oke, skip. Lanjut ke yang intercompany. Nah, tadi ada intercompany nih. Ada unrealized gain downstream 10 juta. Bentar. Pause dulu. Capek juga. Oke. Lanjut. Nah, ada unrealized gain. Si unrealized gain-nya itu harus kita hapus. Nah, tapi di sini nih biasanya yang orang bingung tuh nyimpannya di mana. Nah, trik gampangnya itu kalau versiku ya, selalu simpan di posisi yang ngejual sebesar 100%. Nah, caraku tuh gini ya konsepnya. Tapi nggak harus ngikut kayak gini, cuman kalau versiku tuh kayak gini. Selalu simpan di yang di posisi yang ngejual 100%. Yang ngejual siapa? Si S. Downstream kan berarti kita simpan di S dikuranginya. Kenapa? Karena kan semua unrealized gain-nya emang punyanya si S. Jadi langsung aja kita kurangi di si S. Nggak perlu kita simpan di T gitu. Karena semuanya kan udah jadi hak miliknya si S gitu. Makanya kita simpannya di S sebesar berapa? 100%. Karena emang semuanya udah jadi hak miliknya si S. Gitu. Kalau PR kan gampangnya pokoknya kebalikannya dari UG. Dari unrealized gain. Kalau unrealized gain yang mengurangi, berarti PR-nya itu menambah. Kayak gitu. Sisanya tinggal kalian jumlahin nih. Wah, nggak kelihatan ya warnanya. Intinya di sini tuh kita jumlahin alokasi net income. Kita turunin aja ya biar sejajar. Nah, alokasi net income. Wah, nggak sejajar tetap. sorry. Ini alokasi net income-nya. Kita tambah dengan, maksudnya kita kurangi dengan unrealized gain. Kita tambah dengan piecemeal recognition sama dengan income from. Nah, pembuktiannya nih di sini. Alokasi net income 70% mana? 70% kali 30 juta. Amortisasi nggak ada, berarti 0. Intercompany ada unrealized gain. Kita kurangi 10 juta. Kan ini downstream. Terus ada piecemeal recognition 625. Terus kita jumlahin. Hasilnya sama kan? Yang membedakan cuman bentuk penyajiannya aja. Jadi kalau kalian bingung nih, waktu ngitung tabelnya, kalian balik lagi aja, hitung pakai cara di AKL 1. Dihitung satu-satu. Kayak gitu. Kalau kalian ragu gitu atau bingung. Oke. Nah, kemudian kita jumlahin nih sementara dulu. Si P kan belum ada apa-apa. Si S ada tambahan income from T. Terus ini sisa income-nya si T. Nah, ini nanti kita alokasikan berarti untuk siapa? Untuk si NCI, selisihnya itu. Nah, kemudian alokasi yang kedua. Wah, ini penempatannya kurang bagus nih. Ntar aku rapihin dulu deh. Amortisasi. Nah, kita revisi ya bentuknya. Yang ini masih kurang rapi. Nah, biar sama kayak tadi. Biar konsisten. Oke. Ini harusnya di sini. Nah, biar konsisten kita pakai cara yang sama. Nah, pertama itu kan alokasi si S. Oh, kita kasih zona dulu ya. Warnanya biar beda. Yang kedua itu untuk transaksinya si T kita kasih zona hijau. Nah, jadi semua yang hijau ini tuh transaksi yang berhubungan dengan si S. Yang pertama itu alokasi dari si S-nya. Alokasi dari si S-nya itu berapa? Sama dengan, tadi berapa persen sih? Aku lupa. 90 ya? Oh ya, 90. 90% ya. Oke, thank you. 90% kali si income-nya S. Ketemu.
Ini terus yang kedua apa? Yang kedua itu amortisasi patennya. Amortisasi patennya tadi berapa? Nah, ini ada dua cara ya. Kayak tadi kalau misalkan kita simpan di S, maka kita kuranginya sebesar 100%. Tapi biar kita sesuai sama hitungan AKL 1, kita sama biar konsisten, amortisasi patennya kita cara yang ini dulu aja. Si P itu dia kan cuma punya 90%. Berarti kita masukin amortisasi patennya cuma 90% di sini. Yang udah kita hitung sebelumnya, yang 90%. Nah, tapi kalau pakai cara ini jangan lupa. Berarti di CS harus kita kurangi sebesar 10%-nya. Atau cara gampangnya yang 90 bagi 9 kan 10%. Nah, kenapa di sini kita kurangi? Karena kan kita mau ngitung sekalian NCI-nya. Oke, jadi ini lupa tanda minusnya. Nah, income from-nya hapus dulu. Ntar, rapiin dulu rumusnya. Nah, jadi kita ulang ya. Tadi sampai mana? Amor ya. Jadi amortisasinya itu, ini kok nggak ada minus ya? Oh, hilang, sorry. Nah, tadi kan kita alokasikan dulu income-nya si T. Untuk si P kan cuma 90%, kemudian amortisasinya. Amortisasinya juga kan si P cuma punya 90%. Sebesar yang di atas ini, 1 juta. Terus kita kurangi juga di sini sebesar 10%. Kenapa? Biar kita bisa langsung hitung si NCI expense-nya. Nah, berarti income from S-nya gimana? Kita tinggal jumlahin dari ini. Nah, coba kita hitung lagi di samping 90% kali income S-nya ini ketemu 64, terus amortisasinya itu 90%-nya itu 1.440. Nggak ada intercompany, maka ketemu, nah sama kan, 63.225.100. Jadi kalau kayak tadi kalau bingung pakai tabel ini bisa dihitung manual. Kayak gitu. Boleh lanjut. Nah, kita jumlahin lagi. Ini udah bener nggak ya? Oke, ini belum. Ini belum kemasukin. Nah, kita tambahin jumlah sementara di awal ditambah si income from-nya. Ketemu. Nah, ini kerubah nggak ya jawabannya? Bentar. Tadi sama nggak ya segini? Sama kayaknya. Anggap sama lah. Oke, lanjut. Nah, oke, sekarang kita masukin nama-namanya. Hasil dari kolom si P. Lah kok ini dua-dua? Oh, pantesan. Ini, sorry. Nah, harusnya gini. Hasil dari si P itu akan nantinya itu bakal jadi CI. CI itu apa? Consolidated Income. Wait. Nah, jadi hasil perhitungan atau hasil income si P itu nanti di laporan konsolidasi itu akan sama nilainya dengan consolidated income atau laba konsolidasinya. Sedangkan sisa dari si S itu jadi NCI expense-nya S, sisa dari si T jadi NCI expense-nya si T. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi biar gampang hitungnya itu kita bagi per zona aja. Atau kita hitung pakai cara AKL 1 juga sama aja sih. Nah, ini kan cara AKL 1. Ini cara yang pakai tabel. Kita bikin per zona aja kayak gini. Ini zona untuk T dulu. Terus ini zona untuk S. Baru ini hasil akhirnya. Kayak gitu. Nah, ini udah ngejawab soal yang B sama D. Yang B itu kan income from. Terus yang D itu kan NCI expense-nya. Kita udah kejawab nih. Oke, ada pertanyaan nggak atau lanjut? Ini paling penting. Lanjut, Jis. Step ini tuh Jis paling mau penting. Ya, gimana? Gimana? Aku nanya deh. Boleh, boleh. Kalau misalnya di zona T tadi sih berarti kan dikurangin di S ya? Gimana? Bentar. Patah Kalau barusan. tadi di zona T ada amorti itu dikurangin di S kan berarti?
Kalau di T Putus ada ya? amortisasi, ya putus. Oke, kita kasih contoh langsung aja ya. Misalkan ada kita amortisasi ya. Di sini misalkan ada amortisasi. Ini di amortisasi nih, misalkan biar gampang 10 tahun. Misalkan ya, 10 tahun berarti ada mana? Amor misalkan 10 tahun. Berarti kan tinggal ini bagi 10, ini bagi 10. Nah, oke. Ini hapus deh biar takutnya ntar malah bingung. Oke, berarti kita masukin di sini ada amortisasi. Nah, biar caranya kita bisa bandingin ke yang di sampingnya, kita amortisasinya itu masukin di S-nya itu catatan ya. Kolom S ini kalau kita masukin di kolom S berarti itu sepenuhnya itu haknya si S gitu. Haknya si S terhadap amortisasi berapa? Cuman 70%. Maka kita masukin di kolom S-nya itu 70%. Kayak gitu. Jadi yang kita masukin Oh, per kolomnya itu yang haknya dia doang. Haknya dia doang. Di sini kan dia karena downstream berarti haknya dia kan memang sepenuhnya. Nah, tapi kan amortisasi dia cuman punya 70%. Jadi haknya dia tuh cuma 70%. Sedangkan di sini harus kita isi 30%-nya berapa? 30% tuh berarti 3/7 kali ini. Kenapa? Karena kita bakalan ngitung buat NCI-nya gitu. Makanya kita hitung juga buat yang CNCI-nya di sini. Gimana? oke paham. Makasih Aziz. Yuk sama-sama. Ntar Ando dulu biar nggak lupa. Ntar malah ke-save bahaya. Nah, oke. Tadi, nah ini bisa dibilang ini tuh step terakhir kita ngitung. Nggak, satu lagi, Deng. Satu lagi, ini tuh step paling penting. Kenapa? Karena di jurnal itu banyak angka dari sini yang kita ambil gitu. Jadi nanti pas jurnal tuh sebenarnya kita nggak perlu ngitung lagi. Kita cuman mindahin angka waktu di jurnal. Nanti kelihatan. Lanjut pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C itu menentukan saldo investment. Nah, saldo investment itu ada tiga atau berapa cara ya? Lupa aku. Pokoknya ada beberapa cara intinya. Nah, ini tuh cara bedain warnanya aja ya. Ini cara pertama, ini cara kedua. Ini cara pertama mana hijau? Tadi hijau yang mana ya? Sama aja deh. Ini cara pertama. Ini cara yang kedua. Oke, ini maksudnya ada dua cara ya. Cara pertama tuh gimana sih? Investment in S dulu. Ada noise. Oke, tadi sampai mana cara pertama ya? Mana. Oh iya ini. Cara pertama tuh kita pakai yang rumusnya tuh gini. Investment in S itu sama dengan persen kali equity S. Kita kasih kurung aja ya. Sorry. Persen kali equity S. Terus kurung lagi. Plus atau minus unamortized excess. Plus ya, kalau unamortized excess nggak mungkin minus. Bener nggak sih? Kayaknya pasti plus deh, lupa. Anggaplah. Salah. Plusnya di sini. Unamortized excess. Terus ini baru bener. Tambah atau kurang intercompany transaction. Nah, cara pertama tuh dari sini. Turunannya tuh yang diajarin Pak Rohmat. Iya, Pak Rohmat. Ini cara pertama
Bener nggak ya ini cara pertama? Anggaplah ini cara pertama. Cara pertamanya itu gimana? Kan kita tahu investment kita tuh kan pada dasarnya tuh proporsional terhadap equity-nya. Kalau kita nggak ada excess, tapi kan kalau ada excess maka nilainya tuh kayak gini. Investment kita setara proporsi equity-nya ditambah kalau ada unamortized excess ditambah atau kurang kalau ada intercompany transaction. Nah, makanya kalau kita pakai cara ini berarti kita harus update dulu saldo equity-nya. Nah, kita kasih zona lagi ya. Warna apa ya yang enak? Ungu. Ungu kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah, zona ungu ini tujuannya tuh buat mengupdate saldo equity-nya. Mengupdate saldo equity-nya. Kita kasih di sini aja ya. Ungu update saldo equity si S. Nah, si ungu ini update saldo equity S. Nah, equity awalnya berapa? Kita naik ke atas. Nah, equity awalnya kan 92 juta. Terus ada mana ini? Ada net income. Net income-nya itu sebesar berapa? Nah, net income-nya ada di sini. Nah, si net income si S itu ada di sini, 71 juta. Kenapa? Karena kan ingat, tadi itu mana ya? Kayaknya udah kutulis deh. Nah, ini. Tadi kan ada spared income itu net income tanpa income from. Berarti kalau mau nyari net income gimana? Kalau mau nyari net income, berarti bisa dengan cara spared income ditambah income. sorry. Ada demo ya sih ya. Iya, kelereng, kaleci. Nah, jadi kalau dari persamaan ini kan dibalik, kalau nyari net income gimana? Net income, spared income ditambah income from. Spared income-nya mana? Ini nih. Spared income si S itu 60 juta. Atau langsung di sini aja lah. Spared income-nya kan 60 juta, income from-nya 11 juta. Berarti bisa dibilang di sini nih. Si jumlah sementara ini menunjukkan si net income-nya si S. Gitu. Jadi net income tulis lagi aja ya di sini. Net income itu sama dengan spared income ditambah income from. Nah, jadi 71 juta itu dari mana? Dari net income sebesar 60 juta ditambah income from sebesar 11 juta 625. Kayak gitu. Hati-hati jangan ambil yang 7 juta. 7 juta ini kan bukan si apa? Bukan si net income tapi si NCI expense. Gitu. Jadi cari dari rumus ini aja biar nggak bingung gitu. Tuh si net income-nya. Dividennya ada di soal. Dividennya tuh sebesar 30 juta ini. Oke. Maka ketemu equity akhirnya berapa? Equity awal tambah net income dikurangi dividen. Equity akhirnya tuh 133.625. Nah, cara nyari investmentnya gimana? Tadi kan rumusnya persen equity ditambah unamortized excess. Nah, kita coba tulis di sampingnya aja ya. Kan 90% kali equity ditambah unamortized excess. Tambah unamortized excess. Kita jumlah lagi nih. Auto sum ke atas. Sama kan? Nah, kayak gitu. Pindahin lagi deh ke sini. Nah, itu cara yang pertama. Coba cara yang pertama ada masalah nggak? Ini cara pertama. Ini cara kedua. Nah, cara kedua relatif lebih simple, lebih gampang lagi. Lebih simple, lebih gampang gitu. Kenapa? Karena cara nyari investment in S itu sama dengan investment awal ditambah income from S dikurangi dividen. Nah, investment awalnya dari mana? Dari yang atas, 90 juta. Terus income from-nya itu sebesar, oh ya ini dividennya. Biar nggak bingung.
dividen dari si S, dividen S, bagiannya si P. Nah, biar nggak bingung. Oke. Nah, investment awal kan tadi 90 juta, income from S, lihat di atas. Income from S ada, terus dividennya. Tadi kan dividennya si S itu kan 30 juta. Tapi kan kita cuma punya 90%. Atau biar bagus, bentar. Biar sama kayak yang atas, persen kali dividen S. Nah, ini kan lebih estetik. Asik. Nah, tadi kan dividen S-nya 30 juta, kita cuma punya 90%. Makanya kita kali 90% kali dividen S. Sisanya tinggal kita jumlahin. Ketemu investment in S. Gampang kan? Asik. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kok hasilnya beda, Sis? Mana? Yang cara pertama sama kedua. Oh, nggak. Ini salah. Tadi rumusnya. Wait. Tadi nggak ke-update. Ini kan, mana tadi? Tadi kehapus rumusnya. Sorry, salah. Kan 90% kali ini 90 loh, ini kenapa? Wait, salah. 9 Nggak usah pakai kurung kayaknya, Sis. nggak kan di sini. Iya sih sebenarnya nggak usah. Maksudnya biar samain kayak di sampingnya gitu loh. Di sini kan aku pakai kurung. Biar konsistensi. Asik. Sama. Eh, lah, lah loh, lah loh, lah loh. Nah loh, nah loh, nah loh. Nah loh, kok angkanya beda? Wait, kok angkanya beda? Ada yang salah aku masukin? Loh. Bentar, aku buka file yang aslinya dulu. Mana ya? Coba aku cek file asliku dulu. Ini yang soal... Ntar. Ini tuh yang... Ntar, aku lihat dulu file asliku. Sama. 133.625. 6400. Oh, oke. Salah. Sorry, ketemu. Si unamortized excess di sini dia masih 100%. Lihat. 6.400.000 tuh ini 100%, belum 90% tadi. Yaudah aku tulis di sampingnya aja deh. Biar sama 90%. Pantesan kelewat. Aku lupa sama rumusku sendiri. Nah, oke. Sama kan? Yang ini tuh tadi dua-duanya masih 100%. Ini 100%. Yang ini baru yang 90%-nya. Tadi kelupaan. Nice, thank you. Tadi nggak ke-notice. Sekarang sama kan? Ada pertanyaan lagi? Gak ada, lanjut. Nah, ini sama aja sih. Cuman yang ini bedanya tuh lebih ribetnya tuh karena ada intercompany transaction. Mana? Ini tuh kita kasih tadi yang ungu. Ini 100% ya. Terus ini unamortized 4 juta tuh bentar. 100%. Oh iya 100%. Oke. Lanjut. Nah, yang sama ya. Yang ungu tuh tadi ini kan cara pertama. Yang ungu tuh buat update saldo awalnya. Saldo awal, saldo equity maksudnya. Equity awal tambah net income dikurangi dividen. Net income-nya si T sama dengan si SI-nya. Kenapa? Karena T kan nggak punya income from. Makanya net income dia bakalan sama dengan spread income-nya. Kurangi dividen ada di soal, ketemu equity akhirnya. Kita tulis lagi aja di sini. 100%. Ini 90%. Oke, percentage. Nah, terus ini yang intercompany-nya kita kasih warna apa ya? Kuning deh, biar beda. Unamortized, udah unamortized-nya biarin hijau. Nah, jadi
Kita copy paste dulu rumusnya. Wait, biar kelihatan di layar. Nah, kuning. Belum kita kasih keterangan. Kuning sama dengan intercompany transaction. Nah, ini kan cuma punya 70% ya. Tadi tuh biar keterangannya, biar nggak lupa. Nah, equity akhirnya itu berarti sama dengan 70% kali, tulis manual aja deh. 70% kali equity akhir. Kalau cara pertama kan. Terus unamortized excess sama ada intercompany transaction. Tinggal dijumlahin. Nah, kalau intercompany hati-hati. Ini kan downstream ya. Downstream. Ntar pakai panah aja. Panah ke bawah artinya downstream. Good. Save effect. Yang bikin tabelnya tuh yang mana ya? Oh ini. Nah, panah ke bawah tuh maksudnya downstream ya. Warnanya hitam aja deh. Nah, ini kan downstream. Kalau downstream itu kan kita nggak perlu dipresentasiin. Jadi langsung 100%-nya. Sisanya nih, kita coba autosum bener nggak ya? Semoga bener. Oke, benar. Nah, caranya masih sama persis ya. Ini di bold dulu deh biar kelihatan mana jawabannya. Oke. Nah, cara kedua kan investment awal ditambah income from T dikurangi dividen. Nah, income from T-nya ada di yang tadi. Kita tinggal pindah-pindahin sih sebenarnya di sini income from T. Kita tinggal pindah-pindahin. Jadi sebenarnya nggak ada yang nyari nilai yang baru gitu, relatif nggak ada nyari nilai baru. Kecuali yang update equity tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah ngejawab soal yang C, tentang saldo investasi. Sebenarnya ada cara ketiga kalau nggak salah tapi lupa. Atau lanjut. Gimana? Lanjut, Jess. Mantap jiwa. Masih gampang ya. Nah, sisanya jurnal. Jurnal sebenarnya tinggal mindahin aja sih. Ini kan ngehapus income from sama dividen kan ini angkanya income from T pindahin dari sini. Income from T. Terus apa dividen T untuk si S. Dividen T itu berapa? Dividen T kan 20 juta. Si S cuma punya 70%. 70% kali 20 juta berapa? 14 juta. Selisihnya tinggal, ini kan income from-nya lebih kecil. Berarti investment-nya nurun. Tinggal masukin aja di sini. Selisihnya ke investment. Terus NCI expense kita pindahin juga dari atas. Terus dividennya tinggal tadi NCI kan berarti 30%. 30% kali dividen si T. Dan selisihnya ke NCI. Sorry, lain. Silent dulu. Oke, ntar aja lah. Nah, lanjut di sini kita akan ngehapus equity awalnya. Kita kasih judul aja ya, biar agak niat gitu. Yang pertama, ini urutannya nggak harus sama ya, cuman ini urutan paling gampang versiku sih. Yang pertama itu yang akan kita lakukan itu hapus income from, hapus dividen, hapus terus jangan diulang-ulang deh ribet, hapus income from, dividen sama kenaikan atau penurunan investment. Nah, jurnal pertama ini, jurnal kedua tuh kita akan push NCI expense, terus dividen sama kenaikan atau penurunan NCI. Nah, yang ketiga itu jurnalnya itu
hapus equity awal, terus munculkan excess sama alokasi proporsional. Nah, yang pertama di sini kita kasih zona lagi kuning, biru, wih keren warna-warni. Nah, ungu. Nah, yang kuning itu kita ngehapus equity awalnya. Di mana? Lihat di atas lagi. Ini apa ya? Bentar, sorry, lupa. Ini si T ya. Si T itu kan common stocknya mana ya lupa. Nah, common stocknya 30 juta. Hati-hati. Awal di sana tuh awal 2019. Jadi bukan yang 16 juta. Tapi yang 26 juta. Karena awal 2019. Ingat. Ini catatan penting. Awal yang kita hapus tuh karena konsolnya kan 2019. Berarti awal 2019. Bukan yang awal 2018. Ini pengecohnya di sana. Kemudian excess-nya awal 2019 juga. Tapi karena ini goodwill jadi kan nggak bakal berubah. Yaudah. Terus, nah di sini investment gampang. Kita nggak usah ribet. Tinggal proporsi aja. Kita jumlahin semua yang di debit kali kepemilikannya berapa. 70%. Udah, kelar. Nah, begitupun yang NCI. Dia kan cuma 30%, ya udah 3/7 aja kali si investment, kelar. Jurnalnya nggak ribet kan? Nah, jadi kalau ada cara yang gampang, nggak perlu pakai cara yang susah. Ini makanya aku bilang alokasi proporsional, karena tinggal jumlahin ini, terus kita proporsiin investmentnya berapa persen, NCI berapa persen. Nggak ada rumus ribet-ribet. Ini alokasiin excess-nya. Ini bisa digabung sih, langsung di sini jadi goodwill boleh. Tapi dipecah gini juga boleh, bebas. Ini cara panjangnya dulu aja ya. Kalau ngasih excess, terus di sini ini apa ya lupa. Oh, intercompany. Intercompany. Oh, ini hapus unrealized gain ya. Hapus unrealized gain. Sorry. Hapus unrealized gain, adjust equipment. Nah, ini balik lagi di AKL 1. Kalau ada intercompany transaction kan kita harus hapus unrealized gain-nya. Tapi yang kita hapus 100% ya. Kita hapus 100%-nya. Terus adjust equipment-nya. Nilainya sama. Kayak di unrealized gain yang mana ya? Nah ini. 10 juta. Cara ngehapus unrealized gain gimana? Hapus. Kan gain itu normalnya di kredit. Berarti kalau ngehapus tinggal di debit. Adjust equipment. Ini kan equipment-nya tuh aslinya 70 juta. Tapi dijual 80 juta. Berarti dia ada overstatement. Nah. Aslinya kan 70 juta. Tapi dicatat 80 juta. Sesuai harga transaksi. Berarti ada kelebihan kan? Ada kelebihan sebesar 10 juta. Kelebihan 10 juta. Maka harus kita kurangi. Cara nguranginya di mana? Tinggal dikreditkan. Ya. Ini balik lagi di AKL 1. Nah. Ajis mau nanya. Ya, gimana? Boleh nggak? Boleh. Lupa. Itu kan kalau dia ngejurnal itu kan downstream 100% ya? Ya, upstream pun 100%. Upstream 100% atau ada alokasi ke NCI kalau nggak salah tuh. Oh iya, ada ya, NCI. NCI. Tapi kalau upstream. tahun pertama seingatku enggak. Tahun pertama enggak, tahun pertama enggak, tahun kedua. Oke, terima kasih. Yo, sama-sama. Tahun kedua. Oke, pertanyaan menarik. Terakhir jurnal ke-6 ke-6-nya itu ini piecemeal typo pantesan kok jadi lupa ya aku nulisnya. Piecemeal recognition. Nah, piecemeal recognition tuh kan sebenarnya gampangnya itu langsung aja
bisa adjust depresiasi atau bisa dibilang depreciation of unrealized gain. Bebas lah. Namanya mau piecemeal recognition, adjust depresiasi atau depresiasi unrealized gain. Pembuktiannya gimana? Ini kan 70 juta ya. Sisa masa manfaat itu 8 tahun. 70 bagi 8 kali 6 bagi 12. Terus kalau 80 sama 80 bagi 8. Tadi sisa manfaatnya berapa ya? 8 tahun. Benar nggak ya? Coba dulu deh. 6 bagi 12. Nah, dikurangi ini. Nah, seperti bisa dilihat kan aslinya tuh 70 juta harganya. Kita depresiasi 8 tahun. 8 tahun terus baru 6 bulan kan terjadinya. Berarti kan tinggal 70 juta dibagi 8. Ini kan setahun ya. Dikalikan 6/12 buat per bulannya. Harusnya kita depresiasinya tuh 4.375.000. Tapi kita malah ngecatat depresiasinya tuh 5 juta. Jadi kalau di buku siapa yang jual? S ya? Buku T itu kan dia pasti nanti nyatatnya depre pada ACC-nya tuh sebesar 5 nih. Dia catat sebesar 5 juta. Padahal harusnya kan 4 juta. Berarti ada kelebihan 625. Nah, cara nge-adjust gimana? Tinggal kita balik. Berarti akumulasi deprenya di debit, depresiasi expense-nya di kredit. Sebesar 625. Sebesar selisihnya. Atau kalian kalau masih penasaran lagi, lebih detailnya bisa buka lagi di AKL 1 ya. Tapi kalau kata dosenku nggak bakal dibikin ribet kok katanya. Intercompany-nya. Oke. Nah, sisanya sama. Sisanya tinggal, ini kan tadi untuk si, kita kasih warna lagi deh. Nah, ini tuh sebenarnya untuknya si T. Nah, sekarang untuk si S sama aja sih, sama persis. Sama persis, bedanya cuma di sini ada amortisasi paten. Sama nggak ada nggak ada intercompany-nya. Oke, ini kelar. Yang indirect beres.